Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anis Pangesti dengan NPM 24610060. Saya dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menghitung penilaian investasi di keuangan dalam bentuk Excel. Simak baik-baik ya guys ya, jangan di skip. Oke, kita bacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Tahun 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri dengan 60 miliar. Modal kerjanya yaitu 1 miliar, umur ekonomisnya yaitu 5 tahun dengan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan yaitu 15%, perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun yaitu 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan yang terakhir yaitu 1 miliar 650 juta. Berapa kas bersih yang diterima di akhir tahun? Oke, untuk rumus kriteria penilaian investasi tabel cash flow-nya yaitu terlebih dahulu tahun, penyusutan, project, bunga, dan PV kas bersihnya. Untuk cara menghitungnya yaitu ke tahun. Tadi tahunnya yaitu 2008 sampai dengan 2012 karena 5 tahun ya guys ya. Untuk itnya sudah diketahui yaitu 950 juta, 1 miliar 100 juta, 1 miliar 250 juta, 1 miliar 400 juta, dan yang terakhir yaitu 1 miliar 650 juta. Untuk menghitung penyusutannya, rumusnya yaitu 60 miliar dikurang 1 miliar dibagi sama dengan 5-nya, sama dengan 11 miliar 800 juta. Untuk penyusutannya dari tahun pertama sampai tahun kelima itu sama saja ya guys ya. Jadi kita langsung aja menghitung untuk projectnya. Untuk projectnya yaitu rumusnya ditambah dengan penyusutan. Jadi 950 juta ditambah 11 miliar 800 juta hasilnya yaitu 12 miliar 750 juta. Untuk tahun kedua yaitu 1 miliar 100 juta ditambah 11 miliar 800 juta hasilnya 12 miliar 900 juta. Untuk tahun ketiga yaitu 1 miliar 250 juta ditambah 11 miliar 800 juta hasilnya 13 miliar 50 juta. Untuk tahun keempatnya yaitu 1 miliar 400 juta ditambah dengan 11 miliar 800 juta hasilnya 13 miliar 200 juta. Untuk tahun yang terakhir yaitu 1 miliar 650 juta ditambah dengan 11 miliar 800 juta hasilnya 13 miliar 450 juta. Dan untuk menghitung bunganya kita mencari dulu ya guys ya. Untuk rumusnya yaitu 1 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 1 karena tahun yang pertama. Kalau untuk tahun kedua 3, 4, 5 itu menyesuaikan dengan tahunnya. Jadi kalau untuk tahun yang kedua itu rumusnya yaitu 1 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 2. Untuk tahun selanjutnya, untuk tahun yang pertama untuk suku bunganya yaitu 0,870, untuk tahun kedua 0,756, tahun ketiga 0,658, untuk suku yang keempat tahun itu 0,572, untuk yang terakhir yaitu 0,497. Dan kita langsung masuk aja ke bagian PV kas bersihnya. Untuk cara penghitungannya yaitu proses dibagi dengan suku bunganya. Di sini sudah diketahui untuk yang tahun pertama, projectnya yaitu 12 miliar 750 juta, untuk suku bunganya 0,870. Jadi 12 miliar 750 juta dibagi 0,870 hasilnya yaitu 11 miliar 0,086957 ribu. Gitu ya guys ya. Untuk yang tahun berikutnya itu sama saja. Untuk project
bagikan dengan suku bunganya. Proyek yang tahun keduanya itu adalah 12 miliar 900 juta dibagi dengan 0,756, hasilnya 9 miliar 754 juta 253.000. Untuk yang tahun ketiga yaitu 13 miliar 50 juta dibagi dengan 0,658, hasilnya yaitu 8 miliar 580 juta 587.000. Untuk yang tahun keempat yaitu 13 miliar 200 juta dibagi dengan 0,572 sama dengan 7 miliar 547 juta 143.000. Untuk yang terakhir yaitu 13 juta 450.000 dibagi dengan 0,497, hasilnya 6 miliar 687 juta 27.000 gitu ya guys ya. Jadi total PV kas bersihnya yaitu 43 miliar 655 juta 967.000. Jika setiap tahun sama, yaitu rumusnya investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Jika setiap tahun beda sama dengan investasi. Tadi kan untuk modal awalnya yaitu 60 miliar. Jadi proyek yang pertama itu menghasilkan 12 miliar 750 juta. Jadi untuk penghitungannya yaitu 60 miliar dikurang 12 miliar 750 juta menghasilkan 47 miliar 250 juta. Untuk proyek yang kedua yaitu tadi 12 miliar 900 juta. Jadi dikurangkan juga 47 dikurang dengan 12, hasilnya 34 350 juta. Untuk proyek yang ketiga dan seterusnya sampai dengan ini tidak bisa dikurangkan. Jadi PP-nya yaitu 8 miliar 100 juta. Itu dari hasil yang terakhir kita penghitungan proyek 1, pengurangan proyek 1 sampai proyek 4, hasilnya 8 miliar 100 juta dibagi dengan 13 miliar 450 juta dikali 12 bulan. Karena satu tahun itu ada 12 bulan, sama dengannya 7,2 bulan. Jadi hasil tahun yang sama ini hasilnya yaitu 4 tahun 7 bulan. Untuk 450 juta ini didapatkan dari hasil proyek dari yang terakhir. Yang terakhir ini kan tidak ada ya guys ya. Jadi tidak dikurangkan karena untuk proyek terakhirnya itu yang dari modal awal sampai dengan proyek 4 tahun menghasilkan sisa 8 miliar 100 juta. Jadi kita sisanya membutuhkan ini. Jadi kita kalau mau mendapatkan total ini semua, kita membutuhkan 4 tahun 7 bulan. Untuk selanjutnya itu kita mencari rata-rata IT-nya. Rata-rata IT-nya yaitu 6 miliar 350 juta dibagi 5 tahun. Karena tadi untuk umur ekonominya yaitu 5 tahun. Jadi kita mendapatkan 1 miliar 270 juta. Untuk rata-rata investasinya 60 miliar dibagi dengan umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Jadi hasilnya yaitu 12 miliar. Untuk ARR-nya itu 1 miliar 270 juta dibagi dengan 12 miliar dikali dengan 100% sama dengan 10,6%. Untuk dari mana sih hasil 6 miliar 350 juta ini? Dari penjumlahan IT-nya, dari penjumlahan tahun pertama sampai tahun kelima. Begitu ya guys ya. Untuk mencari NPF-nya, yaitu 43 juta 43 miliar 655 juta 967.000
dikurang 60 miliar sama dengan 16 miliar 344 juta 33.000. 43 miliar ini dari penjumlahan hasil PV kas bersihnya dikurang dengan 60 miliar modal awal tadi. NPF-nya negatif, maka proyeknya ditolak. Untuk PI-nya itu 43 miliar 655 juta 967.000 dibagi dengan modal awalnya yaitu 60 miliar sama dengannya 0,73 berdasarkan nilai PI yang kurang dari 1, maka proyeknya juga ditolak. Oke, kita masuk tahap yang terakhir yaitu kita mencari kutub nilai positif dan nilai negatifnya. Untuk mencari kutubnya yaitu kita mencari terlebih dahulu itu persennya. Jadi kita menentukan berapa persen untuk menghasilkan kutub nilai positifnya. Di sini saya menggunakan 2% karena untuk 2% ini kita sudah mendapatkan nilai positif dari kutub NPF-nya ya guys ya. Dari tahun pertama 2008 sampai dengan 2012, proyeknya sama saja dengan yang di atas yaitu 12 miliar 750 juta dan tahun keduanya itu 12 miliar 900 juta, tahun ketiga 13 miliar 50 juta, tahun keempatnya 13 miliar 200 juta, tahun kelimanya 13 miliar 450 juta. Sama saja dengan penghitungan yang di atas. Cuman bedanya kalau untuk mencari kutub nilai NPF positif dan negatif, kita mencari perbedaannya di bagian suku bunganya. Suku bunga di sini saya menggunakan 2% untuk menghasilkan suku bunga untuk nilai kutub NPF positifnya. Jadi kalau sudah mengetahui untuk nilai suku bunganya, kita langsung jumlahkan untuk PV kas bersihnya. Dari tahun yang pertama kita menggunakan 12% yaitu rumusnya untuk mencari PV kasnya itu sama saja dengan yang di atas. Untuk mencari PV kas bersih itu proyek dibagi dengan suku bunga dan seterusnya ya guys ya. Jadi untuk di sini itu hasilnya yaitu mendapatkan 61 miliar 573 juta 223.000. Kutub nilai NPF positifnya itu mencarinya rumusnya yaitu 61 miliar 573 juta 223.000 dikurang dengan 60 miliar sama dengan NPF-nya yaitu 1 miliar 573 juta 223. Jadi kutub nilai NPF-nya yaitu positif. Untuk kutub nilai negatifnya di sini saya menggunakan 3% saja. Karena di sini kan 2%-nya sudah mendapatkan positif dan untuk 3% otomatis kita sudah mendapatkan yang negatifnya. Kita mendapatkan negatif 189 juta 116.000. Gitu guys caranya. Terima kasih. Sekian. Untuk cara menghitungnya juga sama saja dengan yang di atas. Untuk rumusnya sama saja. Dari proyek dibagi dengan suku bunganya. Jadi kalau kalian misal untuk modal awalnya itu beda dari aku, itu bisa mencari dari bunganya dulu ya guys ya. Jadi menentukan bunganya terlebih dahulu. Bisa dicoba satu-satu sampai menemukan hasil positif sama negatifnya. Gitu, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya, semoga bermanfaat.